Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bu Fiska, silakan kenalkan diri secara singkat. Ya, baik Bu, nama saya Fiska Aprisilia. Saya dari Kabupaten Pasaman Barat. Saya mengajar di SDN 03 Koto Balingka, Bu. Oke, baik. Oke, Ibu, kita ujian ya. Sudah siap Al-Qur'annya di samping? Sudah, Bu. Oke, silakan baca Quran surah Al-Baqarah ayat 25. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kullama ruziqu minha min samaratir rizqa qalu hadzal ladzi ruzikna min qablu wa utubihi mutasyabiha walahum fiha azwajum mutahharatu wa hum fiha khalidun. Shadaqallahul azim. Ambil yang tadi Quran itu, tadi kan ayat 25. Sekarang yang 24 ya, yang 24 sekarang tulis Arabnya. Tulis Arabnya. Udah, Bu. Geser sedikit, Bu. Geser. Enggak nampak. Ya, oke, turunkan. Turunkanlah. Oke, Bu. Sekarang coba silakan praktekkan bagaimana caranya Ibu membuka pembelajaran. Sampai ke materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak Ibu semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Ada sehat? Oh, alhamdulillah sehat semuanya. Baiklah anak-anak Ibu, itu sepertinya meja di sebelah kanan itu kurang rapi. Coba dulu rapikan mejanya ya. Semuanya rapikan mejanya, lihat meja yang paling depan. Jadi diikuti meja yang paling depan mana yang diikuti supaya rapi. Kemudian sampahnya juga, kalau ada sampahnya di tempat duduknya, di sekitar mejanya, silakan diambil, dibuang ke tempat sampah. Gunanya apa? Gunanya supaya kelas kita menjadi rapi dan bersih, menjadi kondusif dan kita nyaman belajarnya. Nah, bagus. Kalau seperti ini kan kelasnya sudah rapi, sudah bersih. Jadi belajarnya nanti pun akan menjadinya nyaman. Baiklah anak-anak Ibu, sekarang kita berdoa terlebih dahulu ya. Ibu Rizal sebagai ketua kelas silakan pimpin teman-temannya untuk berdoa. Nah, semoga dengan berdoa tadi maka Allah akan memperkenankan pembelajaran kita hari ini menjadi lancar. Amin, amin ya robbal alamin. Maaf Bu, agak berisik. Nah, sekarang Ibu absen ya.
Nanti siapa namanya yang Ibu sebut, silakan tunjuk tangannya. Mawar, Melati, ya Oke, kemana di skip Melati? itu, lanjutkan. Ya. Di skip Nah, itu. sekarang marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nah, anak Ibu, untuk anak Ibu, kita kembali ke materi yang seminggu yang lalu. Masih ingatkah anak Ibu tentang materi kita seminggu yang lalu? Dah. Baiklah anak Ibu, sekarang sebelum kita mulai ke materi kita pada hari ini, maka Ibu punya ice breaking sedikit untuk memotivasi anak-anak Ibu hari ini semua agar semuanya semangat belajarnya hari ini. Jadi Ibu punya namanya itu tepuk semangat HUHA. Boleh anak-anak Ibu ikuti. Oke, di skip itu, silakan lanjut. Nah, sekarang anak-anak Ibu, kita masuk kepada materi kita hari ini, yaitu tentang Fathu Mekah. Sudah tahukah anak-anak Ibu apa itu Fathu Mekah? Sudah adakah yang membaca buku di rumah? Sudah, Bu? Oke, cukup. Cukup ya. Nah, apa persepsi Ibu sekaitan dengan Fatu Makkah itu? Apakah ada tadi disampaikan ada persepsi? Ada, Bu? Halo? Ya, Ya, ada, Bu. persepsinya tentang apa tadi? Persepsinya tadi tentang Fathu Mekah itu, Bu. Itu karena materi yang akan disampaikan. Oh, materi yang akan disampaikan mengenai Fathu Mekah. Materi sebelumnya apa? Oh, materi sebelumnya itu tentang zakat, Bu. Ada tadi disampaikan di persepsi dulu anak-anaknya sebelum masuk ke Fatu Makkah. Ada Bu tadi di apa masih ingatkah anak Ibu dengan materi kita seminggu yang lalu? Oke, baik. Bu, sekarang coba Ibu jelaskan model-model pembelajaran apa saja yang pernah Ibu gunakan di kelas dan mengapa Ibu mau menggunakannya. Silakan, Model-model Ibu. pembelajaran yang pernah saya gunakan di kelas itu tentang model pembelajaran PBL dan PJBL, Bu. Tapi Apa lebih bedanya sering ke PBL dan PJBL? PBL-nya. Kalau Apa PBL beda PBL dan PJBL? Kalau PBL itu siswa dipusatkan kepada pemberian masalah dari dunia nyata. Sementara PJBL itu adalah siswa dipusatkan untuk pemberian proyek atau kegiatan itu sebagai media pembelajaran. Nah, sekarang ada lagi yang namanya DBL ya, Iya, Bu. diferensiasi based learning, ada lagi TPACK. Apa pula yang dua itu? TPACK itu singkatan dari Technological Pedagogical Content Knowledge, yang mana pembelajaran itu merupakan kumpulan atau struktur dari bersatunya teknologi, pedagogik atau pendidikan, konten, dan pengetahuan itu menjadi satu dan saling berhubungan. Kalau DBL, diferensiasi based learning. Kalau DBL itu pembelajarannya gimana caranya guru itu berupaya untuk melakukan berbagai metode guna melihat kebutuhan siswa ini, baik itu dari segi minatnya, bakatnya, gaya belajarnya, ataupun kemampuannya. Oke, kalau Ibu sendiri ada melakukan DBL itu di sekolah? Kalau DBL belum, Bu, belum pernah. Kalau TPACK itu? TPACK ada, Bu. Ada. Oke, ya. Nah, saya lanjut lagi bertanya. Nadia. Nah, TPCK ada. Kalau ada TPACK, apa saja yang pernah ditampilkan tuh hubungan dengan TPACK? Coba ceritakan. Yang pernah saya tampilkan yaitu waktu TPACK, yaitu menggunakan PowerPoint, Bu, membuat PPT, kemudian membuat video pembelajaran untuk di dalam proses pembelajaran. Video pembelajarannya dari apa dibuat? Video pembelajarannya saya buat dari King Master, Bu. King Master buat sendiri. Iya, Bu. Kadang Dari dari mana Capcut belajarnya? juga. Belajar dari Capcut YouTube, Bu. dari YouTube. Oke. Sering Ibu lakukan? Kalau yang untuk TPACK dibilang sering, tapi lebih sering ke PBL, Bu. Sering ke PBL. Oke. Kalau sering ke PBL, apa aja langkah-langkah PBL?
Langkah-langkah PBL itu terdiri dari 5 sinta. Sinta yang pertama yaitu orientasi siswa pada masalah. Sinta yang kedua membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Sinta yang ketiga mengorganisasikan siswa untuk belajar. Sinta yang keempat melakukan Sinta yang keempat mengembangkan dan mempresentasikan hasil karya. Sinta yang kelima melakukan analisis dan evaluasi terhadap pemecahan masalah. Oke, jadi Ibu dibilang sering nggak sering gitu ya pakai TPACK, lebih seringnya ke PBL. Nah, Ya, tapi Bu. gilirannya itu tuh tadi itu buat sendiri ya, PPT segala itu butuh bantuan orang lain atau enggak? Kalau apa Bu, RPP, PPTT? Bukan, yang TPACK tadi ketika harus Oh, membuat itu butuh bantuan orang lain di enggak sekolah Bu, atau bikin sendiri Bu, bisa sendiri. bisa Bu. Sarana prasarananya untuk di sekolah yang mendukung itu cukup atau enggak? Kalau kami sebenarnya Bu, kalau dibayangkan dengan gini Bu, sekolah kami itu sekolah besar, termasuk yang besar di situ sekolah inti. Dengan kalau dibandingkan dengan sarananya tadi itu seperti Infokus atau laptop itu sangat kurang Bu. Karena Infokus kami 2, 14 lokal kami Bu, Infokusnya cuma 2. Oke. Tapi Ibu enggak butuh bantuan orang lain untuk mengoperasikan Infokus, laptop, mendesain-desain, butuh bantuan orang lain atau enggak? Kalau yang untuk memasangkan Infokus itu pertama-tamanya ya membutuhkan bantuan orang lain, meminta tolong bagaimana caranya, tapi sekarang sudah alhamdulillah sudah bisa, Bu. Oke, saya mulai lagi. Ya, Ibu jelaskan pada saya kembali apa itu berpikir kritis, berpikir kreatif. Saya ulang pertanyaan tadi sedikit dulu. Berpikir reflektif dan ya itu tiga itu dulu. Berpikir Bu. kritis itu apa, berpikir kreatif itu apa, berpikir reflektif itu apa. Ya, kalau berpikir kritis itu adalah kemampuan menganalisis suatu masalah atau fakta yang terjadi. Jadi kita mampu menganalisis masalah-masalah yang terjadi. Kalau berpikir kreatif itu adalah kemampuan menganalisis sesuatu, bagaimana caranya kita bisa menemukan gagasan baru dan ide-ide baru. Kalau berpikir reflektif itu kemampuan menghubungkan pengetahuan yang misalnya saya peroleh sekarang dengan pengetahuan yang saya peroleh sebelumnya untuk mencari kesimpulan dalam menyelesaikan masalah. Ya itu berpikir reflektif itu ya. Iya tadi, iya Bu. Itu berpikir reflektif. Sekarang apa Ibu ketahui tentang HOTS? Coba paparkan sejelas-jelasnya. HOTS adalah higher order thinking, di mana di situ untuk kalau bagaimana kita berpikir kritis, menyikapi sesuatu masalah dengan menganalisanya. Terus, bagaimana caranya mengemas pembelajaran PAI yang Ibu punya? Dia itu bisa menjadi berbasis HOTS. Apa yang Ibu lakukan? Membuat soal-soalnya, Bu, soal-soal HOTS untuk siswa. Soal-soal HOTS siswa, soal seperti apa itu? Kalau yang biasanya pernah saya pelajari juga, Bu, kemarin itu sempat searching-searching soal HOTS-nya itu seperti misalnya ada sebuah gambar. Di situ gambar ini menceritakan tentang suatu kejadian. Jadi di situ diberikan soal kepada siswa untuk menceritakan apa maksud dari gambar tersebut, gitu. Itu soal HOTS. Ada ciri lainnya? Kalau dari segi aspek kognitif seperti apa soal HOTS itu? Aspek kognitif mentransfer dari satu konsep ke konsep lainnya, kemudian Oh gitu. memproses dan menerapkan informasi ya Bu. Ya, gitu ya. Kalau dari taksonomi Bloom, Dari taksonomi belum itu yang kurang paham Bu. paham. Nah, sekarang coba lakukan kontekstualisasi dari materi modul ajar yang Ibu lakukan. Lakukan kontekstualisasi dan integrasikan materi tersebut ke dalam kehidupan nyata.
Ya, apa yang akan Ibu lakukan dalam mengkapitalisasi materi yang Ah, sudah Ibu siapkan itu dalam modul ajar? Ya, baik, Bu. Materi yang sudah saya siapkan dalam modul ajar yaitu mengenai peristiwa, mengenai meneladani perjuangan Rasulullah, yaitu tentang peristiwa Fathu Mekah. Di mana di dalam peristiwa Fathu Mekah itu digambarkan bahwasannya di situ Rasulullah itu mempunyai jiwa pemaaf, mempunyai etika yang baik, begitu pula dengan para sahabatnya. Jadi untuk jiwa pemaaf Rasulullah ini bisa kita konseptualisasikan di dalam pembelajaran dengan sifat uswatun hasanah, memberikan contoh atau menjadi suri tauladan yang baik kepada peserta didik. Bagaimana kita mampu menjadi seseorang tauladan yang pemaaf, yang berjiwa besar dan cocok menjadi tauladan bagi peserta didik. Kemudian ya, kemarin Lokakarya kan disuruh banyak-banyak tuh mengembangkan modul ajar ya. Ya, Bu. Sampai 4 modul ajar PBL, modul ajar PJBL, modul ajar berdiferensiasi, dan satu lagi ada modul ajar berbasis TPACK. Nah, di situ habis itu ada juga disuruh kembangkan video sumber belajar. Ada juga disuruh buat LKPD dan lain-lain ya. Ya. Sekarang itu coba Ibu jelaskan teori belajar apa yang menjadi dasar Ibu ketika mengembangkan seluruh materi ajar yang sudah saya sebutkan tadi. Teori siapa yang Ibu pegang untuk mengembangkan tersebut? Boleh dijelaskan? Teori yang biasa saya gunakan itu adalah teori kognitivistik, Bu, dan teori behavioristik serta Silakan jelaskan konstruktivisme. kenapa teori itu. Teori kognitivistik yaitu dia lebih mementingkan prosesnya daripada hasil. Jadi memang sebenarnya dalam pembelajaran itu proses yang lebih penting daripada hasilnya. Jadi sementara teori behavioristik itu kan kalau teori behavioristik belajar itu merupakan perubahan tingkah laku akibat dari adanya pengalaman dan latihan. Jadi peserta didik ini mungkin seperti tadi ada tingkah lakunya yang kurang sesuai dengan ajaran-ajaran Islam. Tapi dengan kita menerapkan juga tadi sebagai tauladan bagi mereka, dengan adanya hal itu, maka berubahlah tingkah laku siswa ini menjadi yang lebih baik. Kemudian kalau untuk teori konstruktivisme, yaitu memberikan kebebasan untuk belajar. Jadi memberikan kebebasan untuk belajar ini kepada siswa dengan bantuan orang lain. Jadi ada dua itu ya, konstruktivisme dengan apa tadi? Tiga, Bu. Konstruktivisme. Apa-apa tuh? Konstruktivisme memberikan kebebasan untuk belajar kepada peserta didik mencari kebutuhannya dengan bantuan orang lain. Tiga ya. Nah sekarang dalam modul ajar itu ada istilah tujuan, ya komponen modul ajar itu menurut Ibu apa saja? Apa saja komponen yang harus terdapat dalam modul ajar? Komponen yang harus terdapat di dalam modul ajar itu yang pertama adalah identitas. Identitas modul ajar itu yang terdiri dari nama sekolahnya, nama penyusunnya, alokasi waktu, mata pelajaran, kelas dan fase, kemudian profil pelajar Pancasila, CP-nya, TP, langkah-langkah pembelajaran, media pembelajarannya, metode, sarana prasarana, pertanyaan pemantik, apa soal pemantik rasanya itu, Bu. Kemudian pengayaan remedial, LKPD, seperti itu, Bu. Pengayaan remedian gitu ya. Nah, oke. Nah, saya mau tanya, bagaimana caranya Ibu mengembangkan tujuan pembelajaran dan dan apa hubungannya dengan alur tujuan pembelajaran? Uh, Cara mengembangkannya yang pertama kita harus mengetahui elemennya terlebih dahulu. Yang mana di dalam mata pelajaran PAI itu ada 5 elemen. Elemennya itu yaitu Al-Quran dan Hadis, akidah, akhlak, fikih, dan sejarah peradaban Islam. Dari elemen tersebut maka dibuat capaian pembelajaran sesuai dengan elemen masing-masing. Setelah capaian pembelajaran baru
baru kita mulai menganalisis tujuan pembelajaran. Dan dari tujuan pembelajaran itulah mulai menyusun alur tujuan pembelajaran. Yang mana alur tujuan pembelajaran ini perlu juga dicocokkan dengan alokasi waktunya. Yang mana alokasi waktu itu terdiri dari JP dan kali pertemuannya, Bu. Oke. Nah, kemudian sekarang materi apa tadi yang diajarkan modul ajarnya hijrah ya? Fatu Mekah, Bu. Fatul Makkah. Oke. Nah, sekarang kalau materi ajar itu dibuat materi yang lebih luas, advance material, ya. Bagaimana cara Ibu mengembangkannya supaya materi itu bisa menjadi materi yang lebih luas? Apa yang dikembangkan? Mengapa dikembangkan seperti itu? Untuk apa? Ya, untuk apa dikembangkan seperti itu? Pak Perlu jawab. dikembangkannya seperti Bu dalam peristiwa dalam submateri Fatuh Mekah itu ada di situ tentang sejarah Fatuh Mekah. Di situ dikembangkan tentang sejarah Fatuh Mekah ini bisa dengan metode ceramah dan menggunakan juga PPT agar siswa lebih tertarik untuk memperhatikannya. Kemudian dari sebab-sebab terjadinya peristiwa Fatuh Mekah itu juga penjelasannya cukup panjang. Di situ bisa dijelaskan dan diceritakan tentang sejarahnya sebab-sebab terjadinya Fatuh Mekah itu, di mana kaum Quraisy pertamanya sudah membuat piagam Hudaibiyah. Kemudian ternyata kaum Quraisy ini melakukan kesalahan, yaitu pelanggaran dengan melawan kaum suku Khuza'ah, di mana di situ Rasulullah pun akhirnya membuat pilihan kepada kaum Quraisy, dan akhirnya kaum Quraisy memilih untuk membatalkan perjanjian Hudaibiyah. Itu cukup panjang, Bu, dan di situ bisa lebih diperjelas lagi. Nah, sekarang bagaimana caranya materi tersebut itu Ibu kemas sehingga dia bermuatan hots? Materi itu dikemas sehingga dia sehingga dia menjadi hots, Memuat ya, hots di dalam. memuat hots itu dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada siswa. Pertanyaan-pertanyaan kepada siswa, pertanyaan seperti apa? Bagaimana menyajikannya materi tersebut supaya dia terkandung hots di dalamnya? Pertanyaan seperti apa yang diberikan? Menampilkan materi tersebut yang jelasnya dengan menggunakan metode seperti metode kalau PBL itu metode diskusi digunakan, kemudian dengan media PPT dijelaskan kepada siswa dengan gambar-gambar, kemudian setelah itu diberikan lagi pertanyaan kepada siswa melalui gambar-gambar tadi. Ini gambar ini tadi itu tentang apa kira-kira pada saat penjelasan. Seperti itu, Bu. Nah, sekarang saya mau bicara tentang asesmen dalam modul ajar. Asesmen apa saja yang Ibu muat di situ? Berapa macam? Asesmen di dalam modul ajar itu yang saya buat yaitu 2, asesmen formatif dan asesmen sumatif. Oke, coba jelaskan apa itu asesmen formatif, asesmen sumatif. Kalau asesmen formatif itu adalah penilaian yang dilakukan di saat proses pembelajaran dengan tujuan perbaikan dalam pembelajaran. Sementara asesmen sumatif yaitu penilaian yang dilakukan di akhir pembelajaran dengan tujuan untuk melihat ketercapaian pembelajaran tersebut. Kalau asesmen awal, apa itu? Istilah asesmen awal ini dipakainya di mana, digunakannya untuk apa? Di materi Ibu ini seperti apa bentuknya? Asesmen awal biasa digunakan untuk mengetahui potensi, untuk membantu guru mengetahui potensi peserta didik. Kapan dilakukan biasanya? Di awal pembelajaran. Di awal pembelajaran. Oke. Sekarang menurut Ibu apa yang membedakan? Apa betul yang prinsip
yang membedakan antara kurikulum ke-13 dengan kurikulum berdiferensiasi. Merdeka belajar. Untuk yang kurikulum berdiferensiasi ini sebenarnya saya kurang paham, Bu. Kalau untuk yang Terus berdiferensiasi. mana yang paham kurikulum yang mana? Kurikulum merdekanya Ke-13 paham. Kurikulum merdekanya apa termasuk kurikulum merdeka, Bu? Apa yang berdiferensiasi itu ya, Bu? Diferensiasi itu kurikulum merdeka. Oh, kurikulum merdeka. Ya kan. Ya, yang saya pahami kalau kurikulum merdeka ini siswa itu dituntut untuk lebih aktif. Begitu pula dengan gurunya, di mana di kurikulum merdeka itu banyak sekali tuntutan-tuntutannya juga seperti adanya PP 5, seperti adanya kegiatan P5. Sementara di kurikulum K13 itu tidak ada, Bu. Nah, sekarang tuh ya, P5 PPRA itu ciri khasnya apa pula itu P5 P5 itu. Oh, apakah di Kemenak saja adanya atau di tempat lain apa membedakan? Kalau tidak di Kemenak, apakah masih P5 PPRA namanya? Coba ceritakan. Kalau P5, bagaimana maksudnya, Bu? Ya katanya gitu ya, kalau di kurikulum merdeka itu ada P5 P5 itu. Oh, apa itu Oke. P5 gitu ya, Nah, Bu? sekarang coba jelaskan P5 itu apa? Adanya di mana saja? Apakah di Kemenak saja atau di sekolah yang ada di Kemendikbud juga? Coba jelaskan apa bedanya. Oh, Atau sama kalau aja semua P5 PPRA juga uh, namanya. ya, kalau P5 itu proyek penguatan profil pelajar Pancasila, yang mana eh, itu kompetensinya dia mempunyai enam nilai, 6 dimensi, yaitu yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berakhlak mulia. Kemudian gotong royong, berkebinekaan global, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Sementara kalau PPRA itu profil pelajar rahmatan lil alamin, yang mana nilai-nilainya juga ada, Bu. Nilainya ada 10 itu. Seperti berkeadaban, ta'adub, kemudian kutwah, muatonah, tawasud, tawazun, apalagi suro, tasamuh, tatawur, wa ibtikar. Seperti itu ya, Bu. Itu ya. Nah, sekarang untuk P5 PPRA yang Ibu lakukan kemarin, yang Ibu ajukan, yang buat modul ajarnya. Coba ceritakan apa, kemudian berkolaborasi dengan siapa, kemudian berapa lama itu dilakukan, direncanakan, kapan saja, dan peran Ibu di situ sebagai apa? Kegiatan P5 yang saya lakukan yaitu mengangkat tema Aku Sayang Bumi, yang judul temanya, judul proyeknya itu, judul P5-nya itu adalah tentang membuat kolase Asmaul Husna, Bu. Kaligrafi Asmaul Husna. Di situ saya berkolaborasi dengan guru kelas, di mana waktunya itu direncanakan sampai selesai itu hampir sebulan, Bu. Dari perencanaan awal sampai penyelesaiannya. Oh, itu proyeknya. Terus sisanya yang 12 bulan lagi ngapain itu? Yang 11 bulan lagi, setahun itu ada berapa bulan? Ada 12 bulan. Nah, sekarang P5 PPRA-nya hanya untuk 1 bulan. Enggak, maksudnya yang untuk yang saya pikir yang untuk ini, Bu, yang untuk P5 sekarang ini saya siapkan kemarin 1 bulan gitu. Nah, sekarang ya Sayangi Bumi dengan kolase hubungannya gimana? Coba jelaskan. Karena membuat kolasenya itu tuh, Bu, dengan menggunakan daun pisang yang kering. Dan daun pisang itu adalah bagian daripada bumi. Sekarang peran Ibu dalam proyek itu sebagai apa? Apa Ibu lakukan?
Peran saya di dalam proyek itu yang pertama adalah melakukan penjelasan kepada siswa tentang Asmaul Husna itu, pengertian Asmaul Husna itu apa, kemudian jumlah-jumlahnya dan kalimat-kalimat Asmaul Husna itu, kemudian artinya. Dan di situ siswa dibagi untuk dibagikan kertas dengan kalimat Asmaul Husna secara berbeda-beda dan serta membimbing siswa melakukan kolase. Dengan siapa Ibu berkolaborasi? Dengan guru kelas, Bu. Menurut Ibu kita sebagai pendamping atau kita yang berperan utama? Kita yang berperan utama, Bu. Karena di Oh, situ Asmaul Husna. oh gitu. Berarti Ibu yang berperan utama, Ibu di kelasnya yang mendampingi. Jadi tugasnya untuk sayangi bumi itu bukannya tugasnya wali kelas. Karena saya pikir di situ ada tentang mengisi kolase kaligrafi Asmaul Husna itu, Bu. Mungkin dipelajari lagi tentang itu Ibu. Biasanya hanya sebagai pendamping. Oh iya, Bu. Maka pikirkan lagi tentang proyek yang dibuat itu. Karena kita biasanya berkolaborasi, kolaborator. Ya, Nah, Bu. sekarang masalah apa yang menurut Ibu terlihat di sekolah tempat Ibu mengajar dan bagaimana caranya Ibu memikirkan tindakan kelas, penelitian tindakan kelas yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan masalah yang ketemu. Di mana judul ada PTK, Bu. PTK saya di situ membuat judul peningkatan hasil belajar siswa kelas 5 pada mata pelajaran pendidikan agama Islam materi Fatuhu Mekah melalui sumber belajar melalui video sumber belajar di SDN 03 Koto Balingka. Diulang judulnya? Judulnya peningkatan hasil belajar siswa kelas 5 pada mata pelajaran pendidikan agama Islam, materi meneladani perjuangan Rasulullah Fatuhu Mekah melalui video sumber belajar di SDN 03 Koto Balingka. Jadi mengenai hasil belajar siswa, Bu. Video sumber belajar, jadi pakai video sumber belajar gitu. Kenapa? Ya. Kenapa yang dipilih video sumber belajar? Masalahnya apa? Karena di situ kalau kita menampilkan video sumber belajar bisa menceritakan, ada cerita di situ tentang Fatuh Mekah, Bu, yang bisa ditampilkan lewat video. Terus berapa siklus yang direncanakan? Siklusnya 2 siklus pertama dan siklus kedua. Untuk siklus ya, siklus pertama, siklus kedua. Ya. ya. Nah, tahapan satu siklus itu terdiri dari apa saja tahapannya? Itulah yang lupa saya, Bu. Mulai dari perencanaan itu kalau nggak salah. Perencanaan apa lagi? Perencanaan, pengamatan dan evaluasi apa ya, Bu? Terus apa instrumen yang Ibu siapkan sehubungan dengan PTK yang mau Ibu lakukan? Observasi, tes tertulis, dan dokumentasi. Observasi, tes tertulis, dan dokumentasi. Observasi apanya yang mau diobservasi? Melakukan pengamatan kepada siswa mengenai bagaimana siswa ini ketika memperhatikan ketika mengikuti pembelajaran dengan menggunakan video pembelajaran tadi. Oke lah, cukup Ibu, sudah selesai, sudah separuhnya juga. Ya, sekarang silakan Ibu stop recording dulu.